kadang-kadang juga ada juga customer yang mau nipu gitu. Karena halo Sobat Kombinasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, saat ini kalian sedang menyaksikan episode pertama dari Talk Show Kombinasi. Nah, yang namanya perdana pasti kita belum tahu ya, apa itu acara kombinasi, apa aja yang ada di dalamnya. Yuk, saya jelaskan sekarang. Nah, kombinasi merupakan acara di bawah naungan Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi USU yang di dalamnya menggabungkan, mengkombinasikan orang-orang yang dapat menginspirasi dan memotivasi khususnya di kalangan anak muda. Nah, saat ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesialnya nih. Yang pertama, ada Kak Faranisa Amalia. Yeay! Ngomong-ngomong terima kasih banget Kak Farah udah mau datang, nyempetin waktunya untuk sharing-sharing sama kita di sini. Nah, Kak Farah ini merupakan seorang mahasiswi semester 5 di jurusan Administrasi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Kak Farah ini juga mengembangkan usaha yang namanya Fetching Foodies. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya Fetching Foodies karena terkenal banget di Medan ya. Iya. Selain Fetching Foodies, Kak Farah juga mengembangkan bisnis. Kalau nggak salah saya fetching hijab sama fetching staff ya. Iya betul. Iya. Oh, Kak Farah boleh diceritain dong kesibukannya akhir-akhir ini apa aja? Akhir-akhir ini sih kesibukannya seperti mahasiswa biasa ya. Kita kuliah di rumah, ngerjain tugas, terus ada ikut webinar juga, terus sama berdagang sih. Terus lagi ngembangin bisnis yang si fetching hijab tadi itu. Nah, saya tertarik nih sama pengembangan bisnis dari Kak Farah. Boleh diceritain dong? Kan ada fetching hijab, fetching staff, sama fetching kuliner. Fetching foodies. Nah, untuk nama fetching sendiri itu terinspirasi dari apa gitu Kak? Kok unik gitu? Kalau fetching itu ya sebenarnya awal-awalnya itu kan ada selebgram dari luar negeri gitu, namanya Fetching Tigers kalau nggak salah. Jadi saya terinspirasi dari si Fetching Tigers itu. Jadi saya mau buat usaha, tapi nama online shopnya itu dari F juga gitu. Jadi kira-kira apa ya yang bagus gitu. Jadi kayak tertarik gitu sama si Fetching Tigers itu. Jadi dibuat fetching di depan. Terus buat staff, karena awal-awalnya itu saya jualan staff kan, barang-barang aksesoris gitu, aksesoris anak-anak muda gitu. Jadi buatnya namanya fetching staff, dan 21-nya itu tanggal lahir saya. Jadi nama ini berawal dari seorang selebgram yang Kakak senangi, lalu tanggal lahir Kakak digabungkan jadi fetching staff, fetching foodies, dan fetching hijab. Nah, Kakak sebagai mahasiswa dan juga pembisnis muda, Yori mau tahu nih awalnya gimana sih Kakak kepikiran untuk buat bisnis ini? Sebenarnya sih kalau fetching foodies itu berawal dari hobi. Hobi ya? Iya, hobi. Karena saya tuh emang hobi buat makanan gitu. Tapi nggak suka gitu kalau yang makanan yang terlalu berat-berat gitu, kayak masak nasi, terus yang ada yang riweh lah gitu kan. Berarti suka ngemil nih Kakak ceritanya? Ngemil gitu. Jadi awal-awalnya sih nggak pernah berhasil gitu ya, pasti selalu turns out nggak enak gitu makanannya, jadi dibuang. Tapi saya nggak putus asa, saya tetap improve makanan yang mau saya buat. Nah, berkaitan dengan cerita Kakak tadi, pastinya ada keterlibatan orang tua kita ya di dalamnya ya. Nah, bagaimana tanggapan orang tua Kakak saat pertama kali Kakak memulai bisnis? Alhamdulillah kalau orang tua saya tuh selalu support sih apa yang mau saya buat. Yang penting tuh positif gitu. Dan saya tuh harus bisa membagikan waktu saya, karena orang tua saya tuh maunya ya saya tuh tetap berpendidikan gitu kan. Jangan sampai bisnis saya tuh mengganggu pendidikan saya gitu. Jadi saya harus bisa membalancekan waktu kuliah saya dan waktu saya untuk berusaha. Nah, teman-teman, ini kunci utama nih. Kalau kita mau buka bisnis, seperti yang Kak Farah bilang tadi, kita harus dapat membagi antara kuliah dan usaha. Ya, jangan sampai kuliah kita tertinggalkan ya Kak Farah ya. Ya. Nah, kan kalau yang Yori tahu, followersnya Fetching Foodies sudah banyak nih di Instagram kan? Iya, nggak terlalu lah. Iya. Pastinya Kakak kerja nggak sendirian dong ya? Atau memang Kakak kerja sendiri, terus Kakak sewa orang gitu? Atau Kakak punya karyawan mungkin? Untuk saat ini kita belum ada karyawan, jadi semua masih di-handle saya pribadi gitu. Tapi saya juga dibantu sama orang tua saya di rumah.
ada orang tua, ada sepupu juga. Jadi kalau saya kuliah, yang nge-handle bisnis saya itu orang tua saya gitu. Nah, Karena berarti untuk saat gabungan ini ya? karena untuk saat ini kita belum terlalu perlu untuk memiliki karyawan gitu. Masih Iya. bisa di-handle sendiri. Iya benar. Nah ini kalau Yori lihat nih udah banyak banget nih makanan, boleh dijelasin dong Kak, ini apa aja? Oh ya. Kalau ini banoffee. Banoffee ya, Iya. makanan anak zaman sekarang nih ya. Iya, banoffee. Ini dessertnya yang manis. Kalau yang ini kogo. Apa itu Kak? Nih, mozzarella corn dog. Wow. Tapi kan kalau kita bikin namanya mozzarella corn dog kan orang kayak apa ya? Udah biasa ya gitu ya? Pikirannya kan kok corn dog gitu kan? Iya. Nah, gitu kan. Jadi kita Corn buat dog namanya kogo. Jadi lebih unyuk lah gitu namanya. Nah untuk makanan-makanan ini apa sih yang best seller? Mana tahu teman-teman di rumah pengen gitu ya beli gitu. Apa sih yang best seller dari Fetching Foodies? Untuk saat ini yang paling best seller tuh yang si mentai kogo. Karena kan sekarang kan lagi hype kan Iya, mentai. iya, Jadi mentai. kita buat diversifikasi juga dari kogonya itu kita tambahin si saus mentai. Nah kalau ini udah tersedia juga ya Kak di GoFood Iya dan di udah, Grab. GoFood dan GrabFood sudah tersedia. Berarti perkembangannya sudah banyak sekali. Nah kalau untuk kisaran harga, boleh dong Kak diceritain kisaran? Kalau harganya sih kisaran 16.000, kalau kogonya 16.000 sampai 23.000. Kalau dessertnya itu start dari 27 sampai 50.000. Wah, cukup terjangkau ternyata teman-teman ya untuk mahasiswa yang pengen ngemil. Terus ini porsinya juga besar ya Kak ya? Besar. Iya, Jadi worth cukup it. mengenyangkan lah. Worth it banget Ya. gitu ya. Nah, selama Kakak menjalankan usaha ini, pastinya ada dong lika-likunya apalagi di masa pandemi ini gitu. Boleh dong Kak diceritain kira-kira? Kalau lika-likunya itu sih pas kita bazar itu makanan kita nggak laku gitu. Kena hujan itu udah biasa lah ya. Terus kadang-kadang juga ada juga customer yang mau nipu gitu. Karena kan kita basicnya itu kan cloud kitchen ya. Iya. Cloud kitchen dan bisnisnya tuh online. Jadinya kita nggak tahu kan customer kita tuh siapa gitu. Bisa aja dia nipu gitu kan. Jadinya itu sih yang biasanya lika-likunya tuh customernya tuh kadang-kadang nipu atau kadang-kadang Gojeknya yang nipuin customernya. Dibilangnya kita tuh nggak buka gitu. Padahal kita tuh buka gitu. Berarti kita harus lebih hati-hati Iya, ya, apalagi lebih sekarang era aware. digital ya. Iya, benar banget. Nah, kalau untuk segmen pasar nih Kak, kira-kira rata-rata pembeli dari Fetching Foodies ini kalangan mana aja sih? Kalangan anak muda. Anak muda ya? Anak muda. Kira-kira mahasiswa gitu. Sekitar umur 10 sampai 18 tahun gitu. Karena kalau soalnya pengalaman saya ya, kalau kita buka bazar di kalangan mahasiswa tuh nggak terlalu ini sih. Gak terlalu nampak gitu ya? Nggak terlalu Kelihatan? nggak terlalu laku sih gitu. Jadi saya rasa tuh target kita tuh sekitar umur 10 sampai 18 tahun. Gitu. Ya anak-anak sekolah lah. Nah, jadi berkaitan dengan struggle Kakak di pandemi tadi, itu kira-kira apa aja gitu strategi yang Kakak gunain agar usaha Kakak itu tetap jalan walaupun ini lagi masa pandemi? Kalau alhamdulillah di masalah pandemi ini nggak terlalu berdampak ya sama kita, malah penjualan kita naik gitu. Karena kan banyak anak-anak di rumah kan, nggak ada cemilan atau gitu. Dan kita basicnya kan juga di frozen food gitu. Dimana di masa pandemi ini frozen food itu sangat ini dambah-dambakan gitu loh. Iya. Jadi restoran-restoran juga nyediain makanan yang frozen food gitu. Terus pun kan ini udah tersedia di Gojek dan GoFood ya. Iya. Jadi akses juga udah gampang. Iya, Apalagi betul. kita sekarang work from home ya kan, Iya. makan di rumah juga bisa. Nah, untuk Instagramnya nih Kak, apa boleh dikasih tahu dong dengan teman-teman? Instagramnya Fetching Foodies 21. Nah, untuk usaha Kakak yang lain apa itu? Ada Fetching Staff 21 sama Fetching Hijab. Iya, jangan lupa di-follow ya teman-teman, karena di sana kalau saya sih ngelihatnya tadi malam buat ngiler ya Kak. Di Fetching Foodies itu ya. Oke. Oh iya, terus kalau aku lihat dari feeds IG Fetching Foodies itu kan menarik-menarik banget tuh. Kira-kira itu Kakak handle sendiri atau ada desainer sendiri untuk menghandle konsep dari feeds IG? Ada sih. Ada saya ya? pakai freelance gitu kan. Kebetulan dia juga anak komunikasi di USU juga, namanya Devita. Dan itu sih dia yang handle untuk feed saya.
Tapi untuk yang awal-awal kali itu saya yang handle sendiri. Sebenarnya dari awal saya mulai itu tuh udah ada 3 orang yang handle fit saya. Itu semua teman yang handle. Dan yang paling cocok sih sekarang ini sama si Devita. Devita gitu ya. Karena kan di zaman sekarang ini semua orang juga memperhatikan desain, memperhatikan tampilan gitu ya. Yang penting usaha kita tuh harus instagramable gitu. Saya nggak mau desain saya tuh jualan saya tuh jadi kayak kampungan. Kekinian, gitu. Harus kekinian gitu. Kak Farah, untuk makanan di Fashion Foodies ini kan ada banyak ya jenisnya. Kakak dapat idenya dari mana sih? Nah, kalau yang kayak mentai tadi kan kita lihat apa sih yang lagi hype sekarang. Jadi kita lebih aware aja sih juga sama makanan kekinian ya. Iya, sama makanan kekinian. Apa sih yang lagi hype gitu. Jadi kita inovasi-inovasi itu sebenarnya bisa dapat dari banyak sih sebenarnya, dari lihat scrolling IG gitu. Tapi ya tetap dengan perkembangan ATM. zaman ya? Iya, ikutin perkembangan zaman dan terpaku dengan ATM. Kalau ATM dalam itu apa bisnis, itu, Kak? dalam bisnis itu ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi itu kita nggak boleh 100% mengikuti tren ya yang ada. Mengikuti bisnis orang lain gitu loh. Jadi harus ada modifikasi juga terhadap produk kita. Jadi ada gimana ya bilangnya ya, agar originalitas itu tetap terjaga ya Kak Farah ya. Jadi ada kelebihan tersendiri lah gitu sama brand produk yang kita buat. Nah kakak kan punya 3 bisnis nih ya, ada Fetching Hijab, terus Fetching Staff, dan Fetching Foodies. Ya. Untuk kakak sendiri lebih nyaman berkiprah di dunia mana sih, fashion atau kuliner? Kalau saya lebih suka dunia kuliner ini karena kita nggak terpaku dengan supplier gitu kan. Jadi kita semuanya kan produksi sendiri. Jadi lebih mudah ya? Ya lebih mudah untuk mendapatkan produknya gitu. Jadi kan semua tuh tergantung sama kita. Kalau misalnya fetching staff itu kita kan banyak produknya itu ambil dari luar negeri. Dimana kalau ambil dari luar negeri itu estimasi untuk pengirimannya itu bisa sampai berbulan-bulan gitu. Jadi bisa-bisa kita nggak ada produk gitu yang mau kita jual gitu. Tapi kalau dulu saya kalau di fetching staff itu buat sendiri, aksesoris choker gitu. Itu awalnya saya jualan choker tuh pas saya SMP. Ya lagi zaman-zaman choker ya itu kayak. Zaman choker. Jadi kalau choker itu kalung pendek. Kalung pendek. Terus kalung-kalung yang lainnya lah gitu saya buat sendiri itu dari pas SMP saya buatnya. Di situ tuh pendapatan saya sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali. Seumuran anak SMP itu udah luar biasa banget ya. Ini ya saya buka aja ya. Dulu tuh pas saya SMP pendapatan saya itu satu hari itu bisa sampai 1 juta. Wow. Dari jualan branding loh. Dari jualan choker itu aja. Tapi itu sifatnya kan musiman ya. Iya. Jadi benar. Untuk saat ini choker itu udah nggak terlalu hype lagi gitu. Itu dia tadi teman-teman, diperlukan inovasi dalam berbisnis ya. Dan kita harus lebih aware aja sih sama situasi gitu. Yori yuk cobain yuk Banovi yang Kakak buat. Boleh. Ini Banovi ini apa aja Kak isinya kira-kira? Teman-teman biar bisa tahu juga nih. Dia itu kan banana toffee ya. Jadinya tuh biasanya tuh kita tuh pakai apa sih namanya? Pisang gitu. Pisang ya. Layer-layernya itu ada roti meri, terus karamel, terus ada whipping cream. Terus kita bedanya lagi Banovi kita tuh ada Oreo-nya. Jadi beda lah sama yang lainnya. Terus atasnya toppingnya kita kasih si cocoa powder. Cobain aja langsung. Wah. Masih lihat tampilannya aja udah ngiler nih teman-teman nih layernya. Boleh ya Kak? Iya, coba aja. Gimana rasanya? Enak. Manis, tapi nggak terlalu manis. Terus ada coklatnya yang buat enak. Karamelnya juga terasa banget. Enak teman-teman. Minum yuk. Kopi dari Meraki. Enak ya? Enak. Nah untuk kalian pecinta minuman nih, ada yang kopi, non kopi, langsung aja order di Meraki karena mereka punya banyak varian rasa. Nah Kak Farah, kan kakak udah menjalani bisnis selama ini, kira-kira apa aja sih yang udah dicapai? Apa ya? Alhamdulillah saya udah bisa
memenuhi kebutuhan saya sendiri gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan atau mau pergi gitu, alhamdulillah saya bisa pakai uang saya, jadi nggak perlu minta-minta sama orang tua lagi sih. Iya, jadi bangga banget dong pasti ya orang tua Kak Farah ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau dari segi lika-liku usaha kakak tadi gitu ya, ada nggak kakak pernah ngerasain di satu titik terendah usaha kakak itu yang buat mental kakak menjadi down? Pastinya ada ya, lihat makanan yang kita jual itu nggak laku gitu. Itu sih kadang-kadang yang bikin saya down. Tapi saya nggak mau patah semangat gitu. Saya terus berinovasi supaya produk saya itu laku. Nah, pada awal-awal kakak berjualan itu kan pasti kita belum tahu pasar kita siapa, pembeli kita siapa. Gimana cara kakak mempromosikan produk kakak, misalnya dengan endorse atau dengan promosi dari mulut ke mulut gitu, gimana sih kak? Sebenarnya sebelum kita mulai usaha, kita harus ada ngelakuin pengamatan dulu gitu. Siapa sih target pasar kita siapa gitu, supaya kita tuh kalau endorse nggak sia-sia gitu. Karena kan biaya endorse kan juga lumayan gitu kan. Jadi sebelumnya kita harus melakukan research dulu, siapa sih target pasar kita. Jadi kita harus tahu siapa audiens kita yang kita pilih gitu. Kira-kira untuk sekarang ada nggak yang udah menjadi endorse atau yang mempromosikan produk kakak ini? Ada, banyak sih, banyak kayak talent-talent selebgram Medan gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman, Kak Farah ini udah mencapai bisnis muda yang termasuk sukses loh ya. Apalagi bisnis kuliner itu kan termasuk yang rawan ya Kak, karena kan makanan bisa basi, terus basi. Itu sih yang plus minusnya dari si makanan ini. Nah, tadi kita udah cerita panjang lebar nih Kak. Yori punya satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih Kak tips and tricks, atau kakak boleh nggak gitu bagiin tips and tricks buat para pemuda di luar sana, apalagi yang nonton nih, untuk bisa berbisnis muda seperti kakak? Yang pastinya jangan takut untuk mulai. Yang penting semua itu harus dimulai aja dulu, karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak bakalan tahu. Nah, masalah sempurna atau nggak sempurnanya itu masalah belakangan. Seiring berjalannya waktu, kita harus improve juga supaya gimana sih makanan kita ini supaya lebih sempurna gitu. Dan yang paling penting juga harus tetap mengandalkan Allah di setiap langkah kita dan setiap kegiatan kita. Ya, gitu. Dan satu nih, saya ada komitmen saya. If you want to survive as entrepreneur, you should realize that what's come up must come down, and what's come down will come back up. Luar biasa. Jadi kita nggak boleh putus asa karena semua itu berputar ya Kak ya. Seperti dunia ini kan pasti berputar. Jadi pepatah itu nggak salah dong, ada usaha dan doa. Iya. Oke Kak Farah, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Yori ucapkan buat Kak Farah udah mau mampir, udah mau sharing-sharing ilmunya ke kita semua. Dan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol setiap keluar rumah. Dan gak lupa terima kasih juga buat Meraki yang udah mensupport tempat kita ini. Nah, buat teman-teman yang mau nongkrong, minum kopi ataupun minuman unik-unik lainnya, boleh banget datang ke sini, ada di Jalan Wahid Hasim. Oke, sampai jumpa di next episode Kombinasi. Saya Sevilla Mayori pamit undur diri. Bye-bye Sobat Kombinasi.